It's Captain Chaitanya Rao, batch of 1987. Jay, can you hear me? You're not permitted to land. We have a fuel emergency, goddammit. Jay, Sir, do you copy? switch to company frequency now. Go, 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 go! Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kali ini Mimin tidak akan mengulas film Telugu, bukan juga film Tamil. Mimin akan membawakan alur cerita film Bollywood yang berbahasa Hindi. Judulnya Sarfira tahun 2024. Harish! Garbage! Film yang dibintangi Akshay Kumar ini terinspirasi dari kisah nyata. Tapi ini adalah pembuatan ulang dari film Tamil. Silakan nilai sendiri, lebih bagus versi Akshay Kumar ini atau versi aslinya yang dibintangi Surya Siva Kumar. Oke, selamat menonton ya. Kita mulai cerita inspiratif ini dari tahun 1998 di negara bagian Maharashtra, India. Seorang gadis bernama Rani naik kereta api bersama keluarganya untuk pergi melihat calon suami di desa terpencil. Sebenarnya orang tua Rani kurang setuju dengan proposal lamaran itu, mengingat pihak laki-laki jauh lebih tua. Orang itu juga pengangguran setelah tidak lagi bekerja di Angkatan Udara India. Tapi Rani tipikal wanita keras kepala. Soal jodoh, dialah yang harus menentukan sendiri. Setelah sampai rumah tujuan, Rani dan keluarganya disambut ramah. Calon suami Rani, Fir Jagannath Mahatri, bicara jujur tentang hidupnya. Fir memang seorang pengangguran yang terlilit banyak hutang. Rani menanyakan apa kelebihan Fir. Dengan penuh percaya diri, Fir mengaku memiliki ide bisnis untuk mendirikan maskapai penerbangan. Fir akan membuat harga tiket pesawat murah sehingga terjangkau bagi semua kalangan. Tapi saat ini Fir masih berjuang. Sudah 24 bank menolaknya memberikan pinjaman. Mimpi besar Fir diolok oleh keluarga Rani. Berbeda halnya dengan Rani yang kagum dengan ide Fir. Rani juga memiliki mimpi untuk membuka toko roti sendiri. Sayangnya orang tua Rani belum memberikan dukungan. Fir juga mengagumi karakter Rani. Tanpa butuh waktu, Fir setuju untuk menikah dengan Rani. Tapi Rani mengaku akan memberikan jawaban besok pagi. Ya 10 साल डिसीजन वही होता है. Malam harinya, Rani bicara empat mata dengan Fir untuk lebih saling mengenal. Rani jadi mengetahui bahwa keluarga Fir sangat dihormati oleh semua penduduk desa. Masuknya listrik ke desa berkat jasa ayah Fir. Dulu ayah saya menulis surat ke semua pejabat negara dari kepala desa hingga Perdana Menteri agar ada listrik. Itulah yang membuat keluarga kami dihormati di desa, tutur Fir. Fir sendiri terlibat dalam perjuangan menuntut konektivitas kereta api ke desa mereka. Tidak jarang, Fir melakukan aksi unjuk rasa yang berujung bentrok dengan polisi. Gaya perjuangan Fir tidak disukai oleh ayahnya. Selama ini ayahnya yang seorang guru sekolah selalu mengimbau masyarakat untuk menjauhi cara kekerasan. Tapi putranya sendiri memimpin kekerasan. Jika kamu ingin kereta api, lakukan dengan cara yang benar. Tulis surat kepada pemerintah, ujar sang ayah. Fir tidak setuju dengan ayahnya. Bagi Fir, unjuk rasa bukanlah kekerasan, tapi bentuk protes. Fir juga tidak ingin mengikuti jejak ayahnya yang terus menulis surat sepanjang waktu kepada pemerintah. Surat ayahnya memang telah berhasil mendatangkan listrik, tapi itu setelah 20 tahun berjuang. Ibu Fir, Kaveri, berusaha menenangkan anak dan suaminya. Fir justru semakin melawan ayahnya. Fir menyebut ayahnya tidak menyukai kekerasan karena tidak bernyali alias seorang pengecut. Plak, kata-kata Fir membuat ayahnya memberikan hadiah tamparan. Ayah dan anak itu bertengkar hingga tidak lagi saling bertegur sapa. Fir melanjutkan hidup dengan mengikuti tes dan lulus menjadi prajurit Angkatan Udara India. Teman Fir, Sam dan Chaitanya juga lulus. Mereka bertiga menjadi pilot. Kabar bahagia itu diceritakan kepada keluarga melalui surat. Ibu Fir sangat bangga. Berbeda halnya dengan ayah Fir yang selalu sibuk menulis. Fir sangat menikmati profesinya.
एग्जाम में पास हो गया हूँ वीर जगन्नाथ मात्रे हो गया हूँ पायलट अफसर. Hukuman yang sering diterima dari atasannya, Komandan Nedumaran tidak membuat Fir jera. Seiring berjalannya waktu, ayah Fir sudah tidak marah lagi. Dia mau bicara dengan Fir melalui telepon wartel. Fir sangat girang mengetahuinya. Dengan penuh semangat, Fir menanyakan kabar sang ayah, tapi suara Fir tidak terdengar di telepon. Ayah Fir jadi salah paham mengira putranya enggan bicara. Fir mencoba menelpon lagi. Sayangnya, Komandan Nedumaran tidak mengizinkan. Setiap orang hanya bisa menggunakan telepon selama 3 menit. Fir gagal bicara dengan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Fir mengundurkan diri dari Angkatan Udara bersama kedua sahabatnya untuk mendirikan maskapai penerbangan. Fir tidak sempat menceritakan alasannya, keluarga Rani sudah datang mengganggu obrolan mereka. What? No, Karan. Keesokan paginya, Rani dan keluarga akan pergi dari rumah Fir. Penampilan Fir cukup rapi setelah cukur rambut. Rani memberikan jawaban yang cukup mengagetkan tentang pernikahannya. Mulailah bangun maskapai penerbanganmu. Saya juga akan memulai toko roti. Ketika karir kita sudah berjalan, kita bisa bicarakan pernikahan lagi. Sampai saat itu belum tiba, jangan hubungi saya, ujar Rani. Tantangan dari Rani membuat Fir tambah bersemangat membangun maskapai penerbangan. Fir kembali mencari modal usaha. Sayangnya tidak ada bank maupun investor yang tertarik mendanai. Fir juga mencoba bertemu langsung dengan idolanya, Paresh Goswami yang merupakan pendiri Jazz Airline. Fir ingin mengajukan kerjasama, tapi selama berbulan-bulan, Fir tidak pernah bisa bertemu Goswami. Nasib berbeda dialami Rani. Usahanya mendirikan toko kue tergolong cukup lancar. Mungkin karena modal yang dibutuhkan juga tidak besar. Sudah 3 tahun waktu berlalu, Fir tetap tidak putus asa. Dia menemui teman-temannya di Mumbai, Sam dan Chai. Ketiga mantan pilot itu patungan untuk bisa membeli tiket pesawat kelas bisnis yang akan digunakan Fir. Hanya dengan cara itu, Fir bisa bertemu Goswami dan berbicara tentang idenya. Di bandara, Fir melihat ada seorang calon penumpang wanita tidak diizinkan membawa bagasi jinjing lebih dari 1. Fir mau membawakan barang wanita itu karena kasihan. Rupanya wanita bernama Citra itu adalah produser senior di salah satu radio ternama. Fir kemudian naik pesawat dan duduk di kursi kelas bisnis. Pemilik pesawat, Paresh Goswami, duduk tidak jauh dari Fir. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Fir dengan sangat baik. Fir langsung memulai obrolan tentang idenya. Fir menawarkan kerjasama untuk membangun maskapai penerbangan murah. Goswami terlihat tidak begitu peduli, tapi Fir tetap nyerocos menjelaskan konsepnya. Menurut Fir, biaya naik pesawat murah sangat menguntungkan dari segi bisnis. Fir yakin orang-orang miskin pasti akan memilih naik pesawat daripada kereta api apabila harganya terjangkau. Tiket pesawat bisa dibuat murah dengan cara meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu. Usaha Fir sia-sia. Goswami sama sekali tidak tertarik. Bagi Goswami, hanya orang-orang kaya yang pantas naik pesawat. Karakter Goswami memang pria sombong. Goswami meminta pengawalnya membawa Fir ke kelas ekonomi agar tidak jadi pengganggu. Fir tentu saja marah. Dia sudah membeli tiket kelas bisnis. भाई नारळ पाणी घेऊन ये. Goswami tidak mau kalah. Dia memerintahkan kru pesawat untuk kembali ke Mumbai dengan alasan teknis. Itulah kekuasaan Goswami. Fir memang telah membeli tiket kelas bisnis, tapi pesawat itu milik Goswami. Fir diturunkan paksa di bandara Mumbai. Pada saat akan meninggalkan bandara, Fir didekati oleh seorang investor bernama Prakash Babu. Obrolan Fir dengan Goswami sempat didengar oleh Prakash. Fir sudah mengenal Prakash yang merupakan pimpinan perusahaan peminjaman modal SBR Capital. Selama ini Fir sudah berkali-kali datang ke kantor Prakash untuk bertemu, tapi tidak pernah dihiraukan. Kali ini Prakash bersedia meluangkan waktu. Fir mengajak Prakash ngobrol di rumah makan sederhana. Prakash agak kesal diajak makan di tempat seperti itu, padahal ada hotel bintang 5 di sekitar sana. Tujuan utama Fir untuk menunjukkan bahwa makanan di warung yang murah meriah kualitasnya tidak kalah dengan hotel bintang 5. Pemilik warung bahkan memberitahu bahwa bahan mentah mereka diambil dari tempat yang sama dengan hotel bintang 5.
Fir ingin menjelaskan bahwa makanan yang sangat mahal di hotel berbintang bisa didapatkan dengan harga murah di warung sederhana. Makanan di hotel jauh lebih mahal karena ditambahkan dengan hal-hal tidak penting. Masyarakat kebanyakan sudah pasti lebih memilih harga murah. Hal yang sama terjadi dalam bisnis penerbangan. Tiket pesawat mahal karena adanya fasilitas seperti koran, makanan, dan lain-lain. Maskapai penerbangan yang akan saya bangun pasti harga tiketnya bisa murah. Saya tidak akan mengeluarkan biaya untuk hal-hal yang tidak penting, jelas Fir. Prakash baru mengerti konsep bisnis Fir. Prakash tertarik untuk berinvestasi. Saya akan keluar negeri selama 4 bulan. Ketika saya kembali, paparkan konsepmu di kantor saya, ucap Prakash. Betapa bahagianya Fir mendapat kesempatan itu. Mimpinya untuk memiliki maskapai penerbangan murah sudah di ujung mata. Kaveri. Hal membahagiakan itu membuat Fir berani menemui calon istrinya lagi, Rani, yang sudah memiliki toko roti. Tujuan kedatangan Fir tidak sekedar memberitahu kabar bahagia, tapi juga untuk mengajak Rani menikah. Respon Rani tidak begitu bersemangat, apalagi Fir baru memulai langkah awal meraih mimpinya. Tapi pada akhirnya Rani bersedia menikah dengan syarat tetap diizinkan mengelola toko roti miliknya. Acara pernikahan digelar cukup meriah. Keluarga Rani juga mendukung penuh. Buktinya setelah menjadi istri Fir, Rani diberikan modal oleh ibunya untuk membuka cabang toko roti di kota Mumbai. Fir dan Rani memang tinggal di Mumbai setelah menikah untuk kemajuan bisnis mereka masing-masing. Kedua karakter ambisius itu bisa seperti sahabat mendiskusikan bisnis. American Airlines ने अपने एयरक्राफ्ट को Tiba saatnya Fir mempresentasikan ide bisnisnya di hadapan Dewan Direksi Perusahaan SBR Capital. Fir mengaku modal 100 juta rupiah sudah cukup untuk mendirikan maskapai penerbangan. Untuk sementara waktu, Fir tidak akan membeli pesawat, melainkan menyewanya. Perusahaan maskapai seperti American Airways pasti sangat senang pesawatnya disewa. Fir memastikan bisnis maskapai penerbangan murah sangat menguntungkan. Dalam 6 bulan saja, semua modal akan kembali. Presentasi Fir cukup membuat para dewan direksi tertarik. Tidak berselang lama, Prakash Babu memberitahu Fir bahwa perusahaan bersedia berinvestasi. Fir akan mendapatkan modal sesuai yang diinginkan. Sungguh betapa bahagianya Fir mendengar itu. Usaha dan kesabarannya selama bertahun-tahun berbuah manis. Tapi pencairan uang butuh waktu sekitar 3 bulan lebih. Prakash khawatir tarif sewa pesawat naik. Tidak menutup kemungkinan juga ada pihak lain yang akan menyewanya. Prakash menyarankan Fir agar menyewa 3 pesawat terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin atau lisensi dari Dirjen Perhubungan, pesawat itu bisa dimodifikasi di Malaysia. Terutama untuk lukisan dan stiker nama maskapai di pesawat. Masalahnya, menyewa pesawat butuh uang muka sekitar 4,7 juta rupiah. Fir tidak memiliki uang sama sekali, tapi Fir memastikan bisa mengatasinya. Dia akan menggadaikan tanah ibunya di desa. Kini, Fir fokus untuk mengurus izin pendirian maskapai penerbangan terlebih dahulu. Dia mendatangi kantor Dirjen Perhubungan Udara yang ada di Delhi. Fir sudah diagendakan bertemu dengan Kepala Dirjen Sasang Desmukh pukul 8:30 pagi. Anehnya, Fir tak kunjung dipanggil masuk ruangan. Fir datang lagi keesokan harinya. Dia bisa bertemu Sasang Desmukh saat keluar ruangan. Desmukh mengaku sudah melihat dokumen Fir dan mengapresiasinya. Tapi Desmukh meminta agar dokumen perizinan diurus besok. Desmukh sedang dikejar waktu, harus segera pergi. Fir bisa memaklumi itu. Fir mengalah dan datang setiap hari menunggu waktu luang Desmukh. Tapi anehnya, Desmukh justru selalu mengabaikan Fir. Setiap hari Fir datang meski tidak dipedulikan. Setiap kali Desmukh berhasil ditemui, Fir hanya dijanjikan besok, besok, dan besok. Setelah lama menunggu hampir 3 bulan, Fir kaget mengetahui Desmukh cuti. Sekretaris pribadi Desmukh meminta Fir kembali minggu depan. Kenyataan itu membuat Fir sangat kecewa karena merasa telah dipermainkan. Fir duduk termenung di stasiun kereta api. Dia bingung harus berbuat apa lagi. Tanah ibunya sudah digadaikan untuk menyewa pesawat. Uang yang tersisa juga sudah habis setelah renovasi pesawat di Malaysia. Sementara lisensi tak kunjung didapatkan.
Dalam situasi tidak berdaya itu, Fir mendengar berita di radio bahwa Presiden India Abdul Kalam akan menghadiri pameran sains besok. Acara itu akan disiarkan secara langsung oleh All Indian Radio. कारण आप ऑल इंडिया रेडियो पर सभी छात्राओं के साथ बातचीत करें। Fir meminta bantuan kenalannya Citra yang bekerja di All India Radio agar bisa masuk ke lokasi acara. Citra mau membantu Fir meski resikonya besar. Good morning, sir. Saat itu Presiden Abdul Kalam sedang memberi nasihat tentang cara menjadi sukses. Fir nyeletuk bahwa salah satu hal paling penting untuk mewujudkan impian adalah adanya kesempatan. Tidak ada artinya kerja keras apabila negara tidak memberi kesempatan. Situasi jadi kacau balau dengan ulah Fir. Pihak keamanan menangkap Fir. Untungnya Presiden baik hati. Setelah acara selesai, Presiden memanggil Fir untuk mendengar masalahnya. Inilah kesempatan emas bagi Fir. Dia mulai menceritakan kisah hidupnya yang sangat ingin membangun maskapai penerbangan. Semuanya berawal dari tahun 1989 saat Fir masih sebagai pilot angkatan udara. Ibu Fir, Kaveri, menelpon dari desa mengabarkan tentang kondisi kesehatan ayah Fir yang sedang sakit parah. "Nak, dokter sudah menyerah. Ayahmu hanya menunggumu. Dia ingin melihat putranya sebelum meninggal," ujar Kaveri menangis. Fir ikut menangis mengetahui kondisi ayahnya. Fir berjanji akan segera pulang. Apalagi Fir tidak pernah lagi bertemu sang ayah setelah mereka bertengkar dulu. Fir diberikan tambahan uang oleh kedua sahabatnya, Sam dan Chai, agar bisa membeli tiket pesawat. Tapi setelah di bandara, pihak maskapai menyebut kursi kelas ekonomi sudah penuh. Uang Fir yang hanya Rp6.000 tidak cukup untuk membeli tiket kelas bisnis yang harganya Rp11.200. Fir berusaha menjelaskan kondisinya yang harus segera pulang karena ayahnya sakit. Tapi sama sekali tidak dipedulikan. Fir diminta menyingkir karena banyak orang lain yang sedang antri. Fir harus mendapatkan tiket itu bagaimanapun caranya, mengingat jadwal penerbangan berikutnya 2 hari lagi. Sementara waktu yang tersisa untuk pembelian tiket tinggal 5 menit lagi. Fir bingung harus berbuat apa. Dia mencoba meminjam uang Rp5.200 kepada orang-orang yang ada di bandara agar bisa membeli tiket kelas bisnis. Tapi tidak ada yang mau membantu. Fir juga memperkenalkan dirinya sebagai perwira Angkatan Udara India. Uang yang dipinjam pasti akan segera diganti. Sayangnya tidak ada seorang pun yang empati. Fir menangis memohon-mohon kepada semua orang. This is my father. He's very sick. I promise you, I'll pay the money back. I just need 5,200 rupees. Anybody. Fir justru dianggap pengemis dan diusir dari bandara. Rengekannya tidak mampu mengetuk pintu hati orang-orang yang ada di sana. Fir terpaksa pulang melalui jalur darat yang membutuhkan waktu lama. Sepanjang jalan, Fir teringat dengan sosok ayahnya. Fir sangat menyesal pernah bertengkar dan menyebut ayahnya pengecut. Padahal dalam hati, Fir tetap menghormati dan mengagumi sosok ayahnya. Sementara ayah Fir mulai berhalusinasi. Fir dilihat pulang mengenakan seragam perwira Angkatan Udara. Ayahnya sangat bangga dengan kesuksesan Fir. Halusinasi itu membuat ibu Fir tidak kuasa menahan air mata. Akhirnya Fir sampai rumah setelah lama dalam perjalanan. Masyarakat sudah banyak berkumpul. Ternyata ayah Fir telah meninggal dunia. Tubuhnya juga sudah selesai dikremasi. Fir tidak sempat melihat wajah terakhir sang ayah. Hancur hati Fir menghadapi kenyataan pahit itu. Apalagi ibunya, Kaveri, ditemukan duduk melamun seperti mayat hidup. Fir meringkuk bersujud memohon ampun. Kaveri sangat marah kepada Fir yang terlambat pulang. "Bukankah saya sudah memberitahumu? Ayahmu tidak akan meninggal tenang tanpa melihatmu. Ayahmu mengembuskan napas terakhir sambil menatap pintu. Tapi kamu tidak juga pulang. Bahkan ritual terakhirnya dilakukan oleh orang lain seperti dia tidak memiliki putra," ujar Kaveri. Semakin hancur jiwa dan raga Fir mendengar nasib terakhir ayahnya. Apalagi sebelum kematiannya, sang ayah selalu memanggil-manggil nama Fir. Kaveri menumpahkan segala kekecewaan dan kesedihannya kepada Fir. Kaveri menunjukkan kertas-kertas yang sempat ditulis suaminya tentang putra mereka. Fir membaca satu persatu isi tulisan di kertas itu. Ternyata meski mereka sempat bertengkar, Fir selalu dibanggakan oleh ayahnya. Fir diyakini akan menjadi orang besar. Fir pasti akan mampu mewujudkan apapun yang diinginkan.
Tidak seperti ayahnya yang seorang pengecut dan pecundang. Air mata Fir terus bercucuran. Dia bicara jujur, terlambat pulang karena uangnya tidak cukup untuk membeli tiket pesawat. Bu, mohon maafkan saya. Saya sudah berusaha keras agar bisa segera pulang, tapi saya tidak bisa. Bu, saya sangat menyayangi ayah, tapi saya tidak punya uang, ucap Fir. Fir selesai menceritakan kisahnya kepada Presiden Abdul Kalam. Satu-satunya tujuan hidup Fir adalah membangun maskapai penerbangan murah. Tapi Fir mengalami banyak kendala dan merasa dipersulit oleh pemerintah. Presiden Abdul Kalam bergerak cepat menyelesaikan keluhan Fir. Kepala Dirjen Perhubungan Udara, Sasang Desmukh, tidak berani lagi mempermainkan Fir yang telah mendapat dukungan Presiden. Lisensi untuk maskapai penerbangan Fir pun ditandatangani dengan cepat. Hidup Fir mulai terlihat cerah. Renovasi pesawat yang telah disewa juga akan segera selesai. Maskapai penerbangan Fir diberi nama Deccan Air. Fir mendapat telepon dari sahabatnya Chai Tanya yang mengurus renovasi pesawat di Malaysia. Chai memberi kabar buruk bahwa perusahaan American Airways membatalkan kesepakatan penyewaan pesawat. Penyebabnya, Dirjen Perhubungan Udara India mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan cetak biru pesawat diserahkan. Fir, American Airways sudah mengambil kembali pesawatnya. Kita juga dikenakan denda 5 juta rupiah. Saya tidak mengerti kenapa pemerintah kita sengaja menciptakan situasi seperti ini, ujar Chai. Fir sangat panik. Dia bergegas pergi menemui Sasang Desmukh. Tapi Desmukh mengaku tidak bisa membantu apa-apa karena masalah cetak biru pesawat merupakan aturan baru. Fir disarankan meminta bantuan Presiden lagi. Tindakan Desmukh membuat Fir tidak bisa menahan amarahnya. Fir menyadari aturan baru itu dikeluarkan Dirjen atas permintaan Paresh Goswami. Fir kemudian pergi menemui investor Prakash Babu untuk memberitahu perkembangan terbaru. Saat ini Fir sangat membutuhkan 5 juta rupiah untuk membayar denda. Apabila denda tidak dibayar, maskapai penerbangan mereka akan hancur sebelum lepas landas. Prakash tetap santai mendengar kepanikan Fir. Bak sudah jatuh, Fir tertimpa tangga pula. Ternyata Prakash telah menipu Fir. Perusahaan keuangan yang dipimpin Prakash, donatur utamanya adalah pemilik maskapai penerbangan Jet Airlines Paresh Goswami. Dengar, penerbangan India dikuasai oleh Paresh Goswami, dan ide kamu akan mematikan pendapatannya, ungkap Prakash. Rupanya Prakash mendekati Fir atas perintah Goswami. Prakash digunakan untuk menghancurkan ide Fir. Pesawat yang sempat disewa Fir juga telah menjadi milik maskapai penerbangan Jet Airlines. Fir patah hati melihat mimpinya hancur. Masih terlihat jelas ada bekas nama Deccan Air di pesawat itu. Tapi orang yang keluar dari pesawat adalah Paresh Goswami. Fir benar-benar marah. Dia mengejar Goswami hingga ke kantornya. Fir mengamuk membuat keributan. Paresh! 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 Sayangnya Fir bukan orang kuat. Dia tidak berdaya menghadapi petugas keamanan. Goswami berdiri santai melihat Fir dari atas bangunan. Fir sama sekali tidak mampu menyentuh Goswami. Fir hanya menangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Fir telah menjadi orang gagal. Ibu mertuanya datang untuk meminta Rani bercerai. Suami yang hidup dari penghasilan istrinya tidak layak dipertahankan. Untungnya Rani tetap memilih menemani Fir. Rani rela jadi pencari nafkah melalui toko roti yang dikelola. Rani mencoba mencarikan suaminya pekerjaan. Fir bisa mengajar 2 keponakan Rani yang akan mengikuti ujian CPNS. Fir akan dibayar mahal. Niat baik Rani membuat Fir tersinggung. Fir jadi marah-marah. Rani tidak suka dengan sikap suaminya yang seperti pecundang. Fir justru bertambah marah. Lalu mengapa kamu tinggal dengan pecundang? Pergi sana, pergi, teriak Fir. Rani yang juga berwatak keras benar-benar pergi. Setelah Rani pergi, Fir merasa menyesal. Dia mencari Rani ke sana kemari, tapi istrinya itu hilang bak di telan bumi. Fir pulang tengah malam dengan perasaan bersalah. Orang yang sejak tadi dicari justru sudah ada di rumah. Fir memeluk istri tercintanya itu. Fir tidak ingin kehilangan lagi. Rani mengaku tidak bisa meninggalkan Fir karena sedang hamil. Pengakuan itu membuat Fir kaget sekaligus bahagia. Fir semakin mencintai istrinya. Semangat hidup Fir bangkit lagi. Keberadaan Rani membuatnya kuat.
Fir memiliki ide untuk membangun maskapai penerbangan dengan mengubah pesawat kargo menjadi pesawat penumpang. Dengan cara itu, Fir bisa terhindar dari pantauan Paresh Goswami. Fir berbagi ide dengan teman-temannya. Pesawat kargo memang kecil, tapi itu sudah cukup untuk membawa puluhan penumpang dalam sekali terbang. Jumlah penumpang yang bisa dibawa akan lebih banyak dengan cara meningkatkan frekuensi jadwal terbang. Menurut Fir, pesawat kargo yang bisa digunakan adalah milik perusahaan turboprop yang ada di luar negeri. Dulunya pesawat perusahaan itu merupakan pesawat penumpang, hanya saja karena bangkrut dialihkan untuk kargo. Kita akan mengubahnya menjadi pesawat penumpang lagi. Kita akan jalin kemitraan dengan turboprop, jelas Fir. Selanjutnya, Fir berkomunikasi dengan pihak turboprop melalui video call. Ide bisnis Fir sangat menarik untuk membangun maskapai penerbangan murah. Pihak turboprop setuju menjalin kemitraan. Fir memberitahu Rani tentang kabar baik itu. Fir harus segera mendaftarkan nama perusahaan maskapai dan mengurus izinnya. Rani turut bahagia mendengarnya. Tapi untuk melakukan itu semua, Fir butuh uang. Fir memberanikan diri meminjam uang kepada Rani sebesar Rp15.000. Fir berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu 3 bulan. Respon Rani jadi sinis dan dingin. Rani kesal karena Fir bicara ingin meminjam uang. Padahal Fir bisa mengambil uang sesukanya tanpa meminjam. Silahkan ambil saja Rp20.000, tidak usah gengsi pakai uang istrimu sendiri, ujar Rani. Sungguh Rani istri yang unik. Biasanya uang suami adalah uang istri juga. Tapi uang istri hanya milik istri. Rani benar-benar berbeda dengan istri pada umumnya. Fir minta maaf atas kehilapannya. Fir memeluk Rani yang merupakan istri terbaik di dunia itu. Kerjasama Fir dan turboprop berpengaruh langsung pada bisnis Paresh Goswami. Adik laki-laki Goswami, Bafar, memberitahu bahwa pihak turboprop tidak mau lagi pesawatnya digunakan untuk kargo. Penyebabnya pesawat mereka telah dipesan untuk penerbangan penumpang. Goswami menelpon Kepala Dirjen Perhubungan Udara, Shashank Deshmukh, untuk mengetahui pihak yang telah memesan pesawat kargo turboprop. Deshmukh bergerak cepat sesuai perintah. Berdasarkan dokumen yang ada, turboprop telah menjalin kemitraan dengan perusahaan baru yang tercatat dimiliki oleh Rani Divekar. Deshmukh baru menyadari nama Rani, yang merupakan istri Fir Matri. Deshmukh dan Goswami merasa telah dikadali. Goswami tidak akan tinggal diam. Fir harus dihancurkan sekali lagi. Fir sendiri bersama teman-temannya sedang kekurangan uang untuk mulai mengoperasikan maskapai. Mereka masih butuh banyak tambahan dana. Obrolan mereka terhenti dengan kedatangan teman Fir dari desa yang bernama Mandar. Fir dan teman-temannya diundang untuk menghadiri acara pernikahan adik perempuan Mandar. Tapi Mandar merasa tidak enak mendengar obrolan teman-teman Fir yang sedang kesulitan keuangan untuk mengoperasikan maskapai. Mandar memilih menepi agar tidak mengganggu. Fir memang sangat kebingungan bagaimana lagi cara mendapatkan uang. Semua harta Fir dan teman-temannya telah habis diinvestasikan untuk merintis maskapai. Beberapa hari kemudian, Fir dipanggil oleh pihak bank. Fir ditanya terkait keanehan transaksi dalam rekeningnya. Banyak uang telah ditransfer ke rekening Fir sejak kemarin dari wilayah Jaran Deswar. Andaikan saja Fir tidak dikenal baik, pihak bank pasti akan melaporkan temuan itu ke petugas pajak. Fir meminta izin untuk menelpon orang-orang dari Jaran Deswar yang merupakan kampung halamannya. Ternyata uang yang masuk ke rekening Fir merupakan kiriman Mandar dan seluruh penduduk desa. Mandar rela menunda pernikahan adik perempuannya demi bisa membantu Fir. Para penduduk desa bersatu untuk mewujudkan mimpi Fir. Banyak yang rela menggadaikan tanahnya, menjual perhiasan, dan lain-lain. Mereka ingin Fir menjadi sukses. Karena berkat Fir, masyarakat desa mendapatkan konektivitas kereta api. Bantuan dari penduduk membuat Fir terharu, tapi Fir tidak mau menerimanya. Fir tidak ingin menjadi beban. Ibu Fir, Kak Ferry, berteriak di telepon. Fir dipaksa mengambil uang bantuan penduduk. Nak, seluruh desa bersamamu, ayahmu bersamamu. Buatlah ayahmu bangga. Terbangkan kami dengan pesawatmu, ucap sang ibu. Fir tidak boleh menyanyiakan kepercayaan itu. Fir bulatkan tekad untuk segera bisa meluncurkan maskapainya. Lokasi landasan pesawat mulai dicari. Semua landasan udara di India dikuasai oleh Paresh Goswami. Fir akan menggunakan landasan yang tidak terpakai selama ini. Fir merenovasi landasan-landasan itu. Mekanisme pembelian tiket pesawat juga dirancang bersama Sam. Masyarakat bisa membeli tiket secara online maupun offline. Pusat panggilan juga disediakan.
Tiket bisa diambil di kantor pos, bank, atau supermarket. Kemajuan Fir membuat Goswami gerah. Semua pilot aktif direkrut untuk bekerja di Jazz Airline dengan gaji tinggi. Fir diyakini tidak akan memiliki pilot. Upaya Goswami berhasil. Semua pilot yang dipanggil Fir tidak ada muncul, tapi Fir telah membaca gerakan Goswami. Fir sudah menyiapkan alternatif lain. Para pensiunan pilot Angkatan Udara direkrut untuk bergabung. Segala kebutuhan dan fasilitas maskapai penerbangan terus dilengkapi oleh Fir bersama teman-temannya. Tapi untuk makanan ringan bagi penumpang belum tersedia. Otak bisnis Rani muncul. Rani secara profesional menawarkan kerjasama kepada Fir. Rani ingin kontrak catering Deccan Air menjadi miliknya. Beberapa cabang baru toko roti Rani siap dibuka untuk melancarkan kontrak tersebut. Rani yakin bisa untung besar. Guys, tentu saja Fir setuju. Tiba saatnya pesawat Deccan Air yang dibawa oleh Chai dari luar negeri akan mendarat di Bandara Internasional Begumpet. Fir dan Rani sangat bahagia menanti. Masalah tidak terduga muncul dari Goswami. Dengan kuasanya, Goswami mampu melarang pesawat Deccan Air mendarat. Chai sangat panik karena bahan bakar pesawat tinggal sedikit. Jika dipaksa mendarat, pesawat mereka bisa disita pemerintahan. Dan itulah yang diinginkan Goswami. Fir yang menyadari ada hal tidak beres pergi ke ruang kontrol bandara. Para petugas di sana dihajar. Fir mengarahkan Chai untuk mendarat darurat di stasiun Angkatan Udara. Goswami tidak akan bisa apa-apa di sana. Chai mengalihkan pesawat sesuai arahan. Fir dan Sam juga menyusul ke stasiun Angkatan Udara. Tindakan Fir dan Chai yang tanpa koordinasi hampir saja membahayakan para prajurit. This is Captain Chaitanya Rao, batch of 987. You're not permitted to land here. Turn around immediately. Turn back, Deccan Air 582. We have a fuel emergency, goddammit. Untungnya Chai berhasil mendarat darurat. Fir dan Sam juga sampai. Tentara yang ada di sana menghajar mereka karena dianggap orang asing. Pukulan terhenti setelah Fir mengaku sebagai mantan perwira. Chai bersama rekannya keluar pesawat dalam kondisi terluka. Belum lagi Fir harus menghadapi mantan atasan mereka dulu, Komandan Nedumaran. Fir menceritakan alasan pesawat mereka terpaksa mendarat di sana. Nedumaran yang dulu dianggap tegas dan kejam bisa memahami kondisi Fir. Nedumaran justru bangga mengetahui Fir dan rekan-rekannya akan segera meluncurkan maskapai penerbangan. Fir telah berhasil melalui rintangan dari Goswami. Saatnya fokus untuk persiapan launching. Fir mengundang Menteri Perhubungan, Parekh, untuk meresmikan maskapai penerbangan murah Deccan Air. Pada tanggal 16 Agustus 2003, Menteri menghadiri acara peluncuran maskapai penerbangan Deccan Air. Acara itu disiarkan secara langsung di televisi. Ibu Fir dan penduduk desa yang menonton dari televisi sangat bangga. Deccan Air baru memiliki 3 pesawat yang siap beroperasi. Pada hari peluncuran itu, menteri dan rombongan ikut naik pesawat untuk mencoba penerbangan perdana. Baru saja pesawat akan lepas landas, para penumpang dibuat panik karena ada asap yang keluar dari mesin pesawat. Fir berusaha menenangkan menteri dan semua orang. Parahnya, Kapten Manohar yang menjadi pilot utama ditemukan dalam kondisi pingsan. Fir mengambil alih kendali. Untungnya Fir mantan pilot sehingga berhasil menghentikan pesawat. Penerbangan perdana Deccan Air berujung fatal. Evakuasi terpaksa dilakukan. Menteri Parekh sangat marah karena nyawanya hampir saja melayang. Insiden itu menjadi perhatian utama media. Fir disalahkan secara membabi buta. Rani yang melihat suaminya dalam masalah besar sampai sakit perut. Sepertinya Rani mulai kontraksi. Fir akan mendekat untuk membawa Rani ke rumah sakit. Tapi Rani meminta Fir fokus menyelesaikan masalahnya. Rani bisa mengurus diri sendiri. Fir kembali berbicara kepada media bahwa pemeriksaan keamanan sudah dilakukan. Penerbangan berbiaya rendah tidak berarti membahayakan nyawa penumpang. Hanya saja Fir tidak bisa menjawab terkait asap yang mengepul dari mesin pesawat. Setelah menangani media yang tidak mau mengerti, Fir pergi ke rumah sakit melihat istrinya. Rani sudah melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Keesokan harinya, Fir mengecek sumber asap yang keluar dari mesin pesawat. Ternyata penyebabnya ada tumpahan bahan bakar. Fir tidak menyangka hal mendasar seperti itu luput dari pemeriksaan. Chai menyalahkan Fir selaku orang yang terakhir melakukan pengecekan pesawat. Fir justru kaget karena informasi dari Kapten Manohar, Chai sendiri yang telah melakukan pengecekan.
Fir jadi curiga dengan Kapten Manohar, dan benar saja. Setelah Manohar dipanggil, dia mengaku sengaja melakukannya karena telah disuap oleh Paresh Goswami. Fir sangat kecewa dengan pengkhianatan itu. Kapten Manohar juga harus menghadapi penyelidikan dari pemerintah. Manohar bertanggung jawab sepenuhnya atas insiden itu. Dechan R tidak bersalah. Ini murni kelalaian saya yang kelebihan mengisi bahan bakar sehingga asap keluar, ungkap Manohar. Kepala Dirjen Perhubungan Udara Sasang Desmukh mengingatkan bahwa pernyataan Manohar bisa membuatnya masuk penjara. Tapi Manohar sudah tidak peduli. Manohar juga menyadari semua orang di dalam ruangan takut kepada seseorang. Desmukh memahami arah pembicaraan Manohar terkait Paresh Goswami. Desmukh menghentikan penyelidikan. Manohar dihukum larangan terbang selama 1 tahun, sedangkan maskapai Dechan Air dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Maskapai penerbangan Dechan Air tetap akan beroperasi, tapi masalah besarnya, masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan keamanan maskapai murah itu. Media TV dan koran juga terus menyudutkan Dechan Air meski Fir sudah berkali-kali memberikan klarifikasi dan penjelasan. Fir bingung harus berbuat apa lagi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sementara Goswami akan tampil di televisi untuk berbicara tentang dunia penerbangan. Fir tidak mau kalah. Dia menemui kenalannya, Citra, yang menjadi produser All Indian Radio. Fir memilih berbicara di radio agar didengar langsung oleh orang-orang miskin. Wawancara radio dimulai. Fir berusaha mengetuk pintu hati masyarakat. Fir memastikan tiket pesawat murah bukan berarti berkompromi dengan keselamatan. Harga tiket pesawat akan dijual hanya Rp1, tapi soal standar keamanan Dechan Air dijamin sama dengan pesawat mahal. Pilot-pilot Dechan Air juga tidak perlu diragukan kemampuannya. Mereka adalah pilot terbaik yang pernah menerbangkan jet tempur untuk Angkatan Udara India. Tujuan utama Fir membangun maskapai murah agar naik pesawat tidak hanya menjadi aktivitas orang kaya. Bagi Fir, orang miskin juga layak naik pesawat. Semua kata-kata Fir berbanding terbalik dengan pernyataan Paresh Goswami di televisi. Menurut Paresh, nyawa masyarakat terlalu berharga jika harus ditukar dengan tiket murah. Fir sendiri berkali-kali menjamin keamanan pesawatnya. Untuk membuktikan itu, 3 orang paling berharga dalam hidup Fir akan naik pesawat perdana dari Mumbai ke Pune. 3 orang itu adalah istri Fir, ibu Fir, dan bayi Fir yang baru berusia 8 hari. Dechan Air telah membuka jadwal penerbangan perdananya ke 3 rute sesuai jumlah pesawat. Teman-teman Fir berjuang keras melakukan promosi. Fir juga tetap berada di bandara menjaga pesawatnya. Sampai-sampai Fir tidak pernah tidur. Saya tidak ingin pesawat kita disabotase lagi. Kita harus jaga pesawat kita, ucap Fir kepada Chai dan Sam. Hal yang mengagetkan Fir, mantan atasannya di Angkatan Udara, Komandan Nedumaran datang ke bandara bersama pasukannya. Ternyata kedatangan Nedumaran untuk menjaga keamanan pesawat Dechan Air. Tindakan itu dilakukan untuk mengantisipasi Paresh Goswami. Nedumaran juga sudah mengirim anak buahnya ke Bandara Vijayawada dan Pune tempat pesawat Fir. Kami tidak pernah meninggalkan sesama prajurit. Kamu pulang saja dan tidur. Saya mau lihat siapa yang berani datang menjadi pengganggu, ucap Nedumaran. Pada tanggal 25 Agustus 2003, penerbangan perdana Dechan Air siap dilakukan. Tapi rute dari Mumbai ke Pune hanya ada Rani dan bayinya. Belum ada satupun masyarakat yang datang ke bandara. Fir tetap yakin masyarakat akan datang. Rani diminta naik pesawat terlebih dahulu. Tapi tetap saja bandara sepi. Fir mencoba menguatkan pegawainya untuk tetap tersenyum. Padahal Fir sendiri hatinya hancur. Semua usaha Fir terasa sia-sia. HP Fir sedang tidak aktif sehingga Sam tidak bisa menelponnya. Fir masih sabar menunggu penumpang. Tapi setelah cukup lama, Fir harus rela menerima kenyataan bahwa tidak ada penumpang lain kecuali istri dan putrinya. Fir memutuskan untuk membatalkan penerbangan rute Mumbai ke Pune. Dengan wajah kekalahan, Fir mengajak Rani turun lagi dari pesawat. Rani yang menyadari kondisi batin suaminya hanya bisa diam menahan kesedihan. Tiba-tiba Sam datang menemui Fir. Sam memohon-mohon agar dimaafkan karena telah melakukan kesalahan. Aplikasi pemesanan tiket di Mumbai memiliki bug sehingga semua pemesanan dibatalkan. Ribuan orang sudah memesan tiket, tapi aplikasi kita membatalkan semua pemesanan, ungkap Sam.
Kabar baiknya, hanya aplikasi pemesanan Mumbai saja yang bermasalah, sedangkan aplikasi pemesanan di wilayah lain berjalan lancar. Buktinya masyarakat banyak memesan tiket di Pune dan Vijayawada. Bahkan pemesanan tiket untuk penerbangan 3 hari berikutnya sudah penuh. Fir, kita menang, masyarakat mempercayai kita, ucap Sam. Bayangkan saja betapa bahagianya Fir mendengar semua itu. Fir langsung berlari ke lintasan bandara lagi untuk menyambut pesawatnya yang akan tiba dari Pune dan Vijayawada. Benar saja, pesawat Deccan Air dari Pune ditemukan sudah mendarat. Fir melihat seorang nenek miskin turun dari pesawat dengan wajah bahagia. Mayoritas penumpang yang turun terlihat dari golongan tidak mampu. Tiket murah Deccan Air membuat mereka bisa mengetahui rasanya naik pesawat. Hal yang semakin membuat Fir haru, masyarakat dari kampung halamannya juga turun dari pesawat. Fir dipeluk dengan penuh bangga. Fir telah berhasil memiliki pesawat sendiri. Tidak ketinggalan, ibu Fir datang menggunakan pesawat putranya. Foto ayah Fir dibawa ikut naik pesawat. Fir dipeluk oleh ibunya. Inilah kebahagiaan seorang ibu ketika melihat putranya berhasil. Penumpang yang turun dari pesawat asal Vijayawada lebih keren lagi. Sepasang pengantin berani naik pesawat dan menjadikannya bulan madu indah. Mereka sama sekali tidak takut dengan keamanan. Fir benar-benar telah menang dalam hidup. Paresh Goswami yang sudah gagal menghancurkan Fir justru menelpon menawarkan kerjasama. Tentu saja Fir menolak mentah-mentah tawaran itu. Selain orang tidak mampu, ada pula orang kaya yang menjadi penumpang pesawat Fir. Dialah aktor Tamil ternama, Surya Sivakumar, yang berperan sebagai pengusaha. Lalu bagaimana dengan nasib akhir Paresh Goswami? Pengaruh Goswami mulai berkurang. Apalagi Menteri Perhubungan Parekh mengetahui nyawanya sempat terancam karena pesawat Deccan Air telah disabotase oleh Goswami. Parekh mengusir Goswami dari ruangannya. Dalam 2 tahun, Deccan Air telah menjadi raksasa maskapai penerbangan India dengan total penumpang 20 juta lebih. Dan dalam 3 tahun, Deccan Air sudah memiliki 45 pesawat yang menerbangkan 25.000 orang setiap hari dari 67 bandara. Tercatat juga pada tahun 2023 sampai 2024, sebanyak 25 juta warga India bisa naik pesawat untuk pertama kalinya berkat tiket murah Deccan Air. Oke, cerita film kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum sahabat cerita puisi. Bye-bye.